student from Ahmadiyya Bangkadetu University. Primary School Teacher Education Study Program with NIM 180141506. I am 7th semester C. Okay friends, in this video I will share a learning video about telling time using the media of a peer group and knowledge board. Oke, ikuti terus videonya ya. Oke teman-teman, biasanya dalam kegiatan pendahuluan ini, guru menyapa siswa ataupun mengucapkan salam terlebih dahulu dengan menggunakan bahasa Inggris. Misalnya seperti good morning or good afternoon student. Nah setelah itu, guru meminta untuk berdoa. Setelah berdoa menanyakan kabar dari siswa tersebut, misalnya seperti how are you today. Nah selanjutnya guru mengabsensi. Setelah itu menyampaikan materi dan tujuan materi yang pembelajaran hari ini. Nah, tidak lupa pula salah satu yang sangat penting, guru harus mengapresiasi ataupun mengaitkan materi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menanyakan jam berapakah kalian berangkat sekolah tadi, atau menanyakan jam berapakah kalian bangun. Selanjutnya dalam pengelolaan kelas. Nah, kali ini dalam pengelolaan kelas saya menggunakan metode Letter U, di mana saya ingin siswa-siswa dapat melihat sepenuhnya media yang saya bawa, yang saya gunakan, dan memperhatikan dengan jelas. Selain itu, mereka bertujuan agar mereka bisa saling bertatap muka dengan teman-temannya. Nah, jadi teman-teman, dalam kegiatan inti ini saya akan membahas tentang time times. Jadi, di mana kita menjelaskan tentang waktu kepada siswa. Nah, dalam video kali ini saya menggunakan dua media sekaligus. Yang pertama itu ada media pajang, di mana media pajang ini bertujuan untuk memberitahukan ataupun memperkenalkan istilah-istilah dasar dalam jam, arti dalam jam. Misalnya seperti pas, yaitu lebih, to yaitu kurang, o'clock yaitu tepat, a half yaitu setengah atau 30 menit, dan a quarter yaitu 1/4 menit. Nah, selain ini saya tentunya tidak terlepas dari media jam, di mana saya menggunakan jam untuk media saya dengan memperkenalkan jam-jam ataupun cara membacanya. Nah, oke teman-teman, jadi sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu guru memperkenalkan kepada siswa bahwa 1 jam itu ada 60 menit. Nah, di mana bisa kita jelaskan kepada siswa seperti ini, misalnya 12 ke 1 yaitu 5 menit, 12 ke 2 yaitu 10 menit, 12 ke 3 yaitu 15 menit, 12 ke 4 yaitu 20 menit, 12 ke 5 yaitu 25 menit, 12 ke 6 yaitu 30 menit, 12 ke 7 35 menit, 12 ke 8 40 menit, 12 ke 9 45 menit, 12 ke 10 50 menit, 12 ke 11 55 menit, dan 12 tepat yaitu 60 menit. Nah, jadi teman-teman, dalam jarum jam ini saya juga menuliskan yaitu to, o'clock, dan past, yang bertujuan untuk mempermudah siswa dalam membaca jam dengan menggunakan bahasa Inggris. Seperti misalnya mempermudah siswa untuk mengetahui di mana letak cara membaca pas, cara membaca o'clock, dan cara membaca to. Seperti contohnya misalnya jarum ini berada di 6. Jarum pendek berada di 6, sedangkan jarum panjangnya berada di angka 2. Nah, saya akan meminta siswa untuk membacakan dan memberitahu cara membaca jarum jam dalam bahasa Inggris. Oke anak-anak, jadi cara membacanya yaitu 10 past 6, yang artinya jam 6 lebih 10 menit. Sedangkan cara membaca o'clock yaitu ketika misalnya jarum pendek berada di 7, sedangkan jarum panjang berada di tepat angka 12. Nah, cara membacanya di sini ada angka 7 yang berarti 7. Lalu ditambahkan saja langsung dengan o'clock. Dan cara membacanya 7 o'clock, yang artinya jam 7 tepat. Nah, sedangkan cara membaca to, misalnya jarum pendeknya berada di angka 6 dan jarum panjangnya berada di angka 11. Pukul berapakah jarum jam ini menunjukkan? Nah,
guru pun memberitahu cara membacanya, yaitu cara membacanya 5 to 6, yang artinya jam 6 kurang 5 menit. Nah, setelah siswa memahami dari media tadi, guru menggali lagi potensi pemahaman siswa yang telah disampaikan. Misalnya, saya meminta salah satu murid untuk maju ke depan dan menunjukkan angka yang saya berikan seperti ini. Nah, oke, mereka, ibu telah menunjukkan jarum pendeknya pada angka 8 dan jarum panjangnya pada angka 1. Jadi, bagaimana cara membacanya? 5 past 8, yaitu jam 8 lebih 5 menit. Nah, seperti itu. Ataupun guru bisa juga meminta siswa lain untuk menunjukkan jam berapa dan salah satu siswa lain untuk membacakannya. Nah, teman-teman, jadi media tajam tadi juga bisa kita tempelkan di dinding dalam kelas agar mempermudah siswa untuk membaca, belajar, ataupun memahami dari jam-jam tersebut, dari waktu-waktu tersebut. Nah, selanjutnya kegiatan penutup, di mana guru mempersiapkan siswa untuk kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing dan merapikan alat-alat tulis mereka karena pembelajaran akan ditutup. Dan setelah itu, guru meminta untuk siswa berdoa sebelum pulang dan memberikan apresiasi kepada siswa karena telah bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Oke teman-teman, mungkin itu saja video pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Kurang dari intinya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.